pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan, kabarnya pada baik. Kita akan memulai kembali untuk pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang memimpin doa siapa? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan Kasih Asen. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, mari kita tepuk Kanisius dulu. Tepuk Kanisius. Tepuk Kanisius. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar IPAS di materi tentang bentang alam. Boleh dibuka bukunya. Yang bab 3 di pelajaran 3, daerah tempat tinggalku. Ya, sudah ketemu belum? Di bab kali ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama ada peta, lalu tentang bintang alam. Nah, pada hari ini kita akan belajarnya tentang peta dulu. Ya, bisa dibuka di halaman sebaliknya. Apa judulnya yang A itu bisa dibacakan? Ini daerahku menggunakan peta. Jadi apa itu peta? Ada yang bisa memberikan jawaban apa itu peta? Ada yang tahu? Andre? Ya, peta itu adalah gambar permukaan bumi yang digambarkan pada apa? Suatu bidang data dengan menggunakan skala tertentu. Jadi tidak murni besarnya seberapa digambarkan segitu. Jadi menggunakan skala. Nah, peta itu dibagi menjadi ada dua jenis peta. Yaitu yang pertama ada peta konvensional dan peta digital. Peta konvensional itu adalah peta yang bisa kalian lihat biasanya di buku, nah, seperti kayak di atlas. Nah, itu namanya peta konvensional. Sedangkan peta digital adalah peta yang biasanya bisa kalian lihat di smartphone atau ponsel pintar atau tablet, laptop seperti itu. Contohnya apa? Google Maps, terus ada Google Earth juga namanya, dan banyak lagi. Sebelum kita memasuki ke dalam peta digital, kita akan
Ada legenda. Coba dilihat di buku punya kalian, itu ada komponennya juga, cuma memang letaknya aja yang berbeda. Ya. Ada legenda. Di bawahnya legenda ada apa ini? Simbol. Nah ini simbol-simbol ini berguna untuk menunjukkan ada apa di daerah tersebut. Contohnya yang gambarnya kotak tengahnya ada titiknya itu adalah kota provinsi. Ya. Lalu simbol yang bentuknya bulat tengahnya ada titiknya itu adalah kota kabupaten. Ini contohnya Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan. Lalu ada lagi yang garis-garis, dan itu juga berbeda-beda. Ada yang strip, titik strip, nah itu batas negara. Nah, cuma karena ini kan kita di peta provinsi, jadi tidak ada yang muncul ini. Yang strip, titik, itu batas provinsi. Jadi itu menunjukkan kegunaannya. Simbol itu menunjukkan di dalam peta itu, peta provinsi itu ada apa saja. Lalu yang bagian ini menunjukkan peta Indonesia, itu namanya apa? Peta inset. Oh, dan di bawahnya peta inset ada apa? Sumber data. Tidak lupa di dalam peta konvensional itu pasti juga ada arah mata angin yang menunjukkan mana utaranya, mana timurnya, mana selatannya, mana bagian baratnya. Seperti itu. Ya, ini adalah peta konvensional yang menunjukkan provinsi Jawa Tengah. Setelah ini, Bu Kiara akan bagi kelompok dan memberikan tugas kerja kelompok. Bu Kiara akan memberikan selembar kertas, nanti dikerjakan bersama-sama. Itu untuk melengkapi tugasnya, nanti untuk melengkapi komponen-komponen pada petanya. Satu LKPB seperti ini yang berisikan peta provinsi Jawa Timur. Nah, nanti kalian tulis ini namanya apa, ini namanya apa. Ya. Oh iya, Bu Kiara juga lupa. Garis biru muda ini namanya apa? Garis astronomi. Jadi pada bagian ini namanya apa? Tadi arah mata angin. Arah mata angin. Lalu bawahnya ada yang angka-angka ini? Skala. Lalu untuk bawahnya lalu untuk yang ini, gambar-gambar ini lalu ini namanya apa? Ini lalu garis biru ini namanya apa? Garis astronomi. Garis astronomi.
lihat di bukunya. Mbak, ada yang lewat Mbak. Sumber dan tahu pembuatan di mana itu aksen sini ditunjukkan. Mana? Ini sistem koordinat referensi. Ada yang sumber data dengan sumber tahun pembuatan itu jadi satu. Ya. Ada lagi yang terlewat? Sudah semua? Oke, setelah ini Mutiara akan berikan LAPD bisa dikerjakan. Mutiara akan bagi kelompok. Nanti bisa mengerjakannya di meja itu ya. Oke, kelompok 1 ada Arsen, Cinta, Dista dengan Andre. Lalu kelompok 2 ada Milano, Jesse, Andrew dengan Aurin. Kelompok 3 ada Ciko, Evelyn, Selo dengan Mia. Lalu kelompok 4 ada Yahya, Gendis, Ganon, Yusuf dengan Christian. Oke, boleh berkelompok dulu mejanya, kursinya dimiringin ke mejanya aja biar ada kamu meja. Tarik ke meja. Mengerjakannya bersama-sama nanti ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Yang kosong itu dengan pilihannya yang ada di bawah ini. Teman.
Jude. Jamie Jude. Oh no. Oh no. Wait. Oh wait. No, here.
Wrong. You're wrong. Sudah selesai. Menunjukkan apa? Garis tepi yang ada pertanyaan ini kota. Ini ada yang menunjukkan ini ya kota. Nah ini adalah garis tepi, ini judulnya. Oh, bukan judulnya. Jadi
Iya, tulis yang mengerjakan siapa? Ini bener pasti bener kan? Itu Apa? Peta huruf. Peta huruf. Peta huruf itu ya itu hurufnya. Should be perfect. Give up first. oh gini aja. Kamu 3 soal ini mau tulis di sini dulu. Yang kedua tulis biar kita biar gampang. Hey. Sudah selesai belum? Kurang berapa? Ini kurang berapa? Dan ya dikasih nama kelompoknya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ayo kita perhatikan di depan. Oke, nggak boleh perhatikan sejarah. Yuk tulis namanya sambil yang lainnya kan yang tulis cuma satu tuh. Yuk, yang lainnya perhatikan sini. Ada depan sini. Kita akan bahas bersama-sama. Nanti kalian koreksi jawaban kalian. Ya. Kita mulai dari biar kasih nomor aja ya biar nggak bingung. Ada 10 kotak kosong, 11 ya. Oke, kita bahas dulu yang nomor 1. Ini kotaknya panahnya menunjukkan kemana? Peta. Judul peta. Adakah yang menjawab selain judul peta? Nomor 1. Judul peta semua ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Menunjukkan apa itu? Garis tepi. Garis tepi. Jadi peta itu punya garis tepi di tepinya kayak gini. Garis tepi. Contohnya di pulau jawabannya ini loh. Garis hitam. Nih, garis hitam yang ada di tepi ini namanya adalah garis tepi. Ini garis hitam yang mengkotak petanya itu namanya garis tepi. Jadi yang di nomor 2 itu adalah garis tepi.
beda-beda ini jawabannya. Nomor 7 apa jawabannya? Warna peta. Warna peta, ada yang jawab selain warna peta? Oh, sama semua ternyata. Ya, ini adalah warna peta. Warna peta itu yang menunjukkan di daerah tersebut itu sebetulnya apa sebetulnya? Sebetulnya ada apa? Kayak ini contohnya. Ya, perhatikan dulu. Warna biru itu biasanya menunjukkan laut. Ya. Tapi semakin gelap warna birunya itu menunjukkan bahwa laut itu semakin dalam. Ya, jadi semakin gelap dia ke sini, ini kan dari biru terang, biru gelap. Berarti makin ke sini nih makin dalam ini lautnya. Nah, dia menunjukkan warna petanya. Terus ya. Ada yang mau mencoba nulis di depan? Ya, benar. Ini warna peta. Kayak pakai pen biasa. Ini kesian. Nomor 8. Apa ini? Tiga guru. Ya, ini nomor 5 guru. Ya, ada yang mau coba? Ya, nanti gantian yang lainnya. Guru? Tipe guru. Nomor 9. Mana ini nomor 9? Menunjukkan garis astronomi. Jangan nempel tangannya. Hah? Ininya ininya Milano jangan nempel. Oke, sebentar. Garis astronomi ya, betul yang warna biru muda yang kotak-kotak itu di dalam petanya namanya garis astronomi. Ini nomor 10. Nomor 10 menunjukkan apa ini? Dan kaum pembuatan. Yo, selo.
komponen-komponen sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, kita sekarang akan membahas tentang Peta di ini sejarah kelas dulu. kita akan belajar tentang peta digital sekarang. Gimana mau tanya dulu, apakah kalian hafal rute perjalanan dari rumah kalian menuju ke sekolah? Ya, pasti hafal, sudah bertahun-tahun setiap hari ke sekolah harusnya hafal. Ya. Oke, kita akan belajar menggunakan namanya Google Maps. Ini adalah salah satu peta digital yang bisa kita akses dengan mudah, gratis, terus gampang cara menggunakannya juga. Nah, jadi di Google Map ini kita bisa melihat bagian pulau-pulau yang ada di bumi. Semakin kita kecilkan ukurannya, semakin lebar juga yang bisa kita lihat. Seluruh dunia bisa kita lihat. Ada Amerika, lalu ini ada Brasil, Indonesia ada di sini. Australia. Ini Indonesia ada di Indonesia ada di sini. Indonesia. Yang perhatikan dulu ke sini, boleh? Ini ada pulau apa? Ada yang tahu? Ini ada pulau lalu ini pulau apa yang bentuknya kayak ayam ini? Ini yang kayak huruf K, pulau apa? Lalu ini yang kayak ini, kayak gunung ini, Papua. Sedangkan yang ini adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa di tempat Oke, sudah. Sekarang kita akan lebih masuk lagi. Kita fokus di lingkungan dekat rumah kita. Kita sekarang masuk ini. Ini kita akan zoom Ini kota Semarang di sini. Lalu ada Surabaya di sini, Jawa Timur, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, ada Malang, Bali, Oke. Tadi kita sudah membahas tentang Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah ya. Sekarang kita akan lebih masuk lagi ke daerah tempat tinggal kita. Nah, sebelumnya Tiara akan menjelaskan dulu apa saja kegunaannya yang ada di Google Map ini. Nah, untuk mencari suatu tempat yang akan kita kunjungi atau akan kita lihat, kita bisa
menggunakan tab yang ada di atas ini. Kita klik, kita tulis tuh dengan kita mau kemana. Contohnya SD Kanisius Beringin, kita ketik di sini SD Kanisius Beringin. Kita tuh klik aja. Nah, dia akan menunjukkan lebih detail lagi, lebih detail lagi. Ini SD Kanisius Beringin. Nah, kalau kita mau, misal nih kita dari rumah ya, pertama kali mau ke SD Kanisius Beringin, nggak tahu nih aku jalannya kemana ya, lewatnya mana, nggak tahu. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, di sini kita bisa klik yang rute. Ini kita pilih yang motor, kasih alamatnya. Oke, kita klik lokasi Anda. Tapi lokasinya kita karena di sini nggak jadinya ya untuk sini ya. Contohnya, ini kalau kalian misal lokasinya tidak di sini, misal di rumah kalian, maksudnya lokasi Anda. Tapi kita contohnya, coba kita ubah dari dari ini ya. Nah, dari Indomaret Beringin Raya ini ditunjukkan jalannya. Kita harus lurus, kalau dia belok ke kanan, belok kiri, lurus, seperti itu. Nah, biar kita bisa jalan nih, maka kliknya kanan. Nanti ketika kita jalan naik motor, kita juga akan bergerak. Nanti ini, nah ini kita ini akan bergerak juga. Nanti Google Maps-nya bisa ngomong dalam 200 meter belok kanan. Nah, seperti itu. Ya, ada mbaknya yang ngomong. Lalu ada lagi komponennya di peta digital itu. Kita bisa lihat kalau nah ini untuk alamat lengkapnya. Nah, di Jalan Beringin Asri Raya nomor 8 Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini lengkap di sini. Lalu kita juga bisa lihat loh gimana dan ini model ibarat kata model live-nya gitu ya. Nah, kita bisa lihat oh SD Kanisius Beringin itu bangunannya seperti ini toh. Oh yang pagernya warna biru. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa kalau kita jalan, kita tinggal tap 2 kali aja layarnya kayak gini. Terus kita bisa jalan. Juga kita bisa melihat SD Kanisius Beringin itu pas tahun 2024 kayak apa ya? Wow, di sini. Kita lihat tanggal lainnya. Nah, ini sudah direkam dari 2015. Nah, ini masih kayak gini sekolahnya, depannya belum ada pagernya, masih rumput-rumput. Apa? Oh, enggak. Di sini mungkin. Jadi maksudnya lewat sini dari pojok. Ini kita bisa lihat lagi. Coba 2018 jadi kayak apa ya? Lihat. Sudah ada pagernya, masuknya sudah lewat tengah sini. Ya sudah upgrade sekolahnya ya, sudah dibangun. Ya sudah ya udah ada TK-nya. Ini yang paling baru Februari 2025. Ini tahun
Iya, biasanya mobil buat update maps ini itu setiap tahun biasanya. Setiap 3 tahun. Yuk sekarang coba kita jalan-jalan dari sekolah menuju ke rumah kalian. Coba ya rumahnya mudah dijangkau. Yuk, tadi yang sudah maju gantian yang lainnya dulu. Ya coba, yang mau coba? Oke, ya dari sekolah. Ini kita dari sekolahan menuju ke rumahnya ya. Menunjukkan rumahmu ya. Bu, katanya siapa yang jauh? Oh iya, rumahnya ada yang di Bojang kejauhan. Kalau aku pokoknya ini yang Delta. Mana Delta? Aku pokoknya Keluarga belok ke mana ya? Belok ke kanan. 9. Jauh gak ya kan rumahnya? Berapa ya? Lumayan 15 menit. Oh 15 menit. Hampir sama kayak Aku setengah jam. aku Setengah jam? aku tuh lagi. Teman-teman ada yang pulangnya lewat sini juga? Jangan semua ya, pulangnya masih lewat sini ya. Oh jalan aja? Aku juga tuh, aku enggak. Gereja dong berarti dia kalau ngasih itu. Oh cuma aku. Itu bukan aku. Oh ada boleh, kita belok ke kiri. Ya, ini jalan-jalan online ini. Nggak capek loh kita bisa jalan-jalan, kita tapi tidak perlu jalan kaki. Semuanya dulu ini kita perlu. Aku pernah lewat jembatan. Aku yang iya, itu jembatan. Iya, sekarang ada tiga. Rumahnya
Yeah, stronger than me. Buset nih. It's okay.